Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya dari Universitas Logistik Bisnis dan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang decision tree atau pohon keputusan dengan studi kasusnya berada di PT Posin Kantor Cabang Sanggau. Untuk yang pertama, apa sih itu decision tree? Decision tree itu adalah metode machine learning yang digunakan untuk mengambil keputusan atau melakukan prediksi dengan cara memecah data menjadi beberapa cabang berdasarkan aturan tertentu. Kalau secara sederhananya, decision tree itu bekerja seperti kita bertanya jika, maka, atau if then, secara bertahap sampai mendapatkan keputusan akhir. Nah, yang pertama itu ada root node atau titik awal, kemudian ada decision node, titik percabangan, kemudian ada leaf node atau hasil akhir. Misalnya kayak puas atau tidak puas. Nah, kelebihan dari decision tree itu sendiri yang pertama mudah dipahami, bisa divisualisasikan seperti pohon, tidak butuh asumsi statistik rumit. Kemudian adapun kekurangannya yaitu mudah overfitting jika pohon terlalu dalam, kurang stabil jika data sedikit berubah. Nah, ini kita masuk ke dalam studi kasusnya pada PT Posin Kantor Cabang Sanggau. PT PT Posin sebagai perusahaan jasa logistik dituntut untuk memberikan layanan yang tepat waktu, aman, dan terjangkau. Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu ketetapan waktu pengiriman, kemudian kondisi barang saat diterima, dan yang terakhir yaitu biaya pengiriman. Untuk mengetahui pola hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan kepuasan pelanggan, digunakan metode yaitu decision tree. Data yang digunakan atau fiturnya yaitu ketetapan waktu pengiriman dengan satuannya itu persen, kemudian kondisi barang yang dengan pilihannya rusak atau tidak, kemudian ada biaya pengiriman dengan pilihan jawabannya yaitu murah ataupun mahal. Dengan tujuan untuk mengetahui kepuasan pelanggan yaitu puas atau tidak puas. Nah, sekarang kita masuk ke Google Collabs, masuk ke Google Colab-nya. Di sini kita akan memasuki mengimport dulu data library-nya untuk menjalankan machine learning. Pada tahap ini dilakukan import library yang diperlukan. Nah, yang diperlukan itu ada Pandas untuk mengelola dan memanipulasi data. Kemudian ada Decision Tree Classifier digunakan untuk membangun model Decision Tree. Kemudian ada Trend Test Split yang digunakan untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Kemudian ada Label Encoder yang digunakan untuk mengubah data kategorikal menjadi numerik. Nah, yang terakhir yaitu ada akurasi score yang digunakan untuk mengukur tingkat akurasi model. Nah, setelah data dimasukkan ke dalam kodenya, kita jalankan. Nah, apabila sudah centang seperti ini, berarti data bisa dijalankan atau data berhasil dijalankan. Nah, saya sudah memasukkan datanya yaitu ada 15 data yang sudah saya jalankan juga datanya. Akan tetapi datanya ini masih dalam bentuk kategorikal. Nah, data kategorikal ini kita rubah menjadi numerik. Kita rubah jadi numerik. Nah, eh, dengan dataset ini terdiri dari 15 data pelanggan dengan 4 variabel yaitu ketetapan waktu, kondisi barang, terus ada biaya pengiriman dan kepuasan pelanggan. Nah, di sini kalau dijabarkannya lagi yaitu eh, kondisi barang apabila tidak rusak itu sama dengan satu, rusak itu sama dengan 0. Kemudian biaya pengiriman, murah itu sama dengan satu, mahal itu sama dengan 0. Kemudian kepuasan pelanggan yaitu puas itu sama dengan 0 dan tidak puas itu sama dengan satu. Pengkodaan ini tuh bertujuan agar kondisi layanan yang lebih baik memiliki nilai numerik yang lebih tinggi. Sedangkan pada variabel kepuasan nilai 0 menunjukkan pelanggan itu tidak puas. Nah, sekarang kita akan menentukan variabel fitur dan targetnya.
yang dimana variabel X itu menjadi fiturnya yang terdiri dari ketepatan waktu, kondisi barang, dan biaya pengiriman. Kemudian targetnya yaitu kepuasan yang menjadi target Y-nya adalah kepuasan pelanggan yang akan diprediksikan oleh model. Kemudian setelah itu membagi data training dan testing. Kita jalankan dulu. Nah, setelah dijalankan, 70 data latih atau training untuk membangun model, 30% data uji atau testing untuk menguji performa model. Nah, di sini penggunaan random state 24 itu tuh bertujuan agar hasil pembagian data dapat direproduksi. Kemudian selanjutnya yaitu membuat dan melatih model decision tree-nya. Nah, setelah dibuat, model decision tree dibangun menggunakan kriteria entropi untuk menentukan pemisahan terbaik pada setiap node-nya. Parameter next depth sama dengan 3 digunakan untuk membatasi kedalaman pohon agar model tidak mengalami overfitting. Kemudian kita dievaluasi modelnya. Nah, setelah membuat evaluasi modelnya, ini tuh digunakan atau dilatih menggunakan model yang telah dilatih, kemudian diuji menggunakan data testing. Nah, hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memiliki akurasinya itu sebesar 0,8 atau 80%. Nah, ini berarti model mampu memprediksi kepuasan pelanggan dengan tingkat ketetapan yang cukup baik. Nah, di sini juga setelah kita jalankan data data kepuasannya, berdasarkan hasil pemodelan menggunakan algoritma decision tree, dapat disimpulkan bahwa ketetapan waktu pengiriman, kondisi barang, dan biaya pengiriman memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan PT Pos In. Model yang dibangun mampu memprediksi kepuasan pelanggan dengan akurasinya itu sebesar 80% atau 0,8, sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu pengembalian keputusan dalam peningkatan kualitas layanan logistik. Nah, setelah kita tahu bahwa ini 80% model bisa diterapkan. Nah, di sini ada dari data 15 pelanggannya itu sendiri yang sudah dijalankan juga bahwa 8 data menunjukkan bahwa em, konsumen itu atau pelanggan itu masih puas dengan layanan PT Pos In kantor cabang Sanggau. Dan 7 data itu tidak puas dengan layanan PT Pos In Sanggau. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa dari data yang puas dan tidak puas menyatakan bahwa data yang puas itu lebih tinggi daripada data yang tidak puas. Nah, berarti layanan PT Pos secara umum masih berada pada kategori memuaskan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.